Siang hari ini sejujurnya saya merasa terhormat sekali. Saya harus berbicara di depan saudara semuanya. Dan saya bisa melayani bersama dengan dua orang yang luar biasa. Nanti terakhir Pak Luki yang akan menutup semuanya. Ya, kalau kita ngerti tentang hukum dan ketetapan itu, dan gak usah jauh-jauh deh, gak usah jauh-jauh kita bicara tentang bangsa, tentang provinsimu, buat hidupmu saja, ya, buat hidupmu saja, engkau akan mengalami yang namanya kemenangan demi kemenangan dari Tuhan. Ya. Saya kasih contoh sederhana seperti ini tentang hukum dan ketetapannya. Kalau tadi beliau kasih hukum gravitasi dan segala macam, saudara ikut retreat ini kan ya? Ya, ngerti ya? Panitia sudah menetapkan hukum dan ketetapannya adalah misal makan jam 8 pagi. Itu hukum dan ketetapannya. Benar? Benar ya? Kalau saudara datang jam 9 atau jam 10, kira-kira dapat makan enggak? Enggak. Saudara datang jam 5, kira-kira dapat makan enggak? Ya enggak. Kenapa? Karena enggak pas. Ngerti ya? Karena enggak pas. Hukum dan ketetapannya disebutkan bahwa jam 8 adalah jam makan. Begitu. Jam tidur adalah misalnya kemarin selesai jam berapa? Setengah 9 lah ya, hampir jam 9 gitu. Lah kalau tiba-tiba saudara tidur jam 7, itu artinya di tengah sesi saudara sedang tidur begitu. Artinya saudara tidak bisa menikmati semua apa yang sudah ditetapkan. Nah, hukum dan ketetapan ini ya, yang kita jadikan dasar adalah tetap apa? Kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, ini nanti saya lebih banyak apa ya? Saya akan lebih banyak sharing begitu. Apa yang saya alami di dalam hidup saya sendiri maupun di dalam pelayanan saya. Ya. Nah, untuk mengerjakan semuanya itu, kalau kita cuma jalani tanpa sebuah pengertian yang benar, tanpa kita mengerti yang namanya hukum dan ketetapan Tuhan buat pelayanan ini seperti apa, itu gak akan pernah bisa. Ya. Saya sudah memimpin hampir berapa ya, 5 tahunan lah, kurang lebih ya seperti itu. Di tahun-tahun awal saya lewati itu semua dengan benar-benar, waduh, nggak cuman bercucuran air mata begitu ya, tapi benar-benar jumpalitan lah, sampai kebingungan. Kalau dulu pemimpin sekolah itu Pak Luki begitu ya, begitu didelegasikan ke kami. Kalau dulu kan enak, misalnya mau gajian, mau akhir bulan mau gajian, saya karena anak buahnya Pak Luki, saya tinggal ngomong, Pak mau gajian, bener ya, iya toh. Tapi begitu itu semua tugas dan tanggung jawab ada pada saya, kan gak mungkin, Pak mau gajian, gak mungkin gitu. Artinya kalau gak ada duit ya saya harus berdoa, istri saya harus berdoa, kami harus do something, apa yang kami harus kerjakan. Begitu. Dan ini pelayanan ini bukan sesuatu yang mudah menurut saya. Guru kami itu ada 200 ya. Dan untuk setiap bulan operasional itu cukup besar. Itu yang membuat kami. Tapi buat saya begini Bapak Ibu, menyesal gak? Enggak, saya gak pernah menyesal. Kenapa? Karena menurut saya itu adalah sebuah perjalanan iman saya dengan Tuhan. Di situ membuat saya semakin mengenal. Kalau dulu saya istilahnya mengenal Tuhan dari apa kata Pak Luki, ya toh. Tapi dengan saya berjalan seperti ini, saya bisa mengenal, ini Tuhan yang saya punya. Amin. Amin. Dan saya berdoa, saya berharap saudara bisa pulang dari tempat ini, jangan diambil jadi sebuah pola. Ya, tadi Pak Daniel Ferry sudah cerita, dia jadi berkat buat bangsa-bangsa. Dia melakukan banyak hal, dia punya pergumulan, dia ngalami terobosan, itu buat beliau. Ya. Tapi engkau harus punya pengalaman pribadimu dengan Tuhan. Engkau harus cari sendiri, Tuhan, hukum dan ketetapannya apa yang berlaku buat hidupku yang bisa diwujudkan. Gitu. Ngerti ya? Ngerti ya? Karena sifatnya nanti akan lebih ke personal begitu.
Nggak bisa, oh ya ini kan Pak Sugi kemarin ngajarinya gini. Oh itu pengen ngikut, ya nggak bisa begitu. Walaupun itu juga bisa terjadi begitu ya, amin. Nah, saya kasih judul kebenaran yang memerdekakan. Karena setiap firman Tuhan itu kalau benar-benar kita pegang, itu akan jadi sebuah hukum, jadi ketetapan. Kalau saudara misalnya hakim sudah memutuskan bebas, ya bebas mau apapun. Benar ya? Gak ada yang bisa nuntut apapun. Begitu. Oke. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Nah seringkali kita ini lupa saudara. Ini ayat mungkin seringkali kita dengar. Tapi kita sejujurnya gak pernah merenungkan artinya semestinya. Ya. Bahwa kalau saudara berpegang pada setiap kebenaran, setiap hukum Tuhan, ketetapan yang Tuhan tulis di dalam Injilnya dia. Ya. Setiap firman Tuhan itu. Padahal kalau kita berpegang dengan itu, kita ikuti aja. Itu yang akan membuat hidup kita ini merasakan yang namanya kemerdekaan. Kemerdekaan, kemerdekaan, kemenangan, kemenangan, kemenangan. Ya. Nanti sambil saya menjelaskan firman Tuhan, saya akan cerita bagaimana hidup saya, bagaimana pergumulan saya. Sampai akhirnya saya mengerti tentang hukum ini. Ini yang saya sebutkan ini baru istilahnya satu sisi nanti ya. Mungkin beberapa sisi lah. Padahal semestinya yang namanya hukum dan ketetapan itu bisa berlaku buat semuanya. Berlaku masalah misalnya apa? Hubungan suami istri bisa. Berlaku buat apa? Pelayanan bisa. Berlaku buat apa? Buat bisnismu bisa. Ada begitu banyak yang kita bisa cari, kita bisa temukan. Yang membuat kita apa? Hidup kita ini mengalami yang namanya kemerdekaan yang dari Tuhan. Amin. Amin. Siapa di sini yang rindu hidupnya dimerdekakan oleh Tuhan? Hidupnya mengalami kemenangan oleh Tuhan. Siapa yang rindu pelayanan yang engkau sedang kerjakan hari-hari ini mengalami terobosan, mengalami kemenangan yang dari Tuhan. Amin. Amin. Ya. Oke, kita lanjut. Matius 25 ayat yang ke-40. Dikatakan demikian. Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Saudara, ini ayat yang saya paling sering dengar pada waktu tahun pertama saya masuk ke Mahanaim. Bahkan saya ingat tahun itu kita bikin kalender dan ayat ini dicetak benar-benar di salah satu bulan, saya lupa bulan apa. Kenapa ayat ini cuman ya jadi pajangan di kalender, tidak berlaku sebagai hukum dan ketetapan dalam hidup saya. Hari itu saya cuma pikir gini, oh ya, karena Mahanaim ini kan ya melayani orang miskin, makanya carilah ayat yang menyatakan bahwa harus melayani orang miskin. Saya tidak pernah melihat ini sebagai sebuah kebenaran. Saya tidak pernah bisa melihat ini sebagai sebuah hukum yang akhirnya itu bisa membuat hidup saya berubah. Pelayanan saya berubah. Cara saya melihat Tuhan berubah. Kenapa? Ya kan? Karena kita gak pernah merenungkannya. Karena kita anggap itu cuma tulisan mati. Gitu kan. Itu sebuah perkataan kosong gitu. Padahal yang ditulis ini adalah sebuah hukum dan ketetapan. Ya. Dikatakan di situ ya di terjemahan The Passion, melakukan, kata melakukan kalau bahasa Indonesia ditulis melakukan, itu artinya padahal demonstrated love. Dia itu mendemonstrasikan cinta. Begitu. Kalau The Message terjemahan The Message mengatakan gini, yang paling hina itu dikatakan ignore, yang diabaikan begitu. Ya. Tapi ada satu kata yang dikatakan gini. Kalau di bahasa Indonesia dia cuma dikatakan aku berkata begitu ya. Padahal di dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan solemn truth. Itu artinya kebenaran yang benar-benar serius,
yang Tuhan sedang katakan. Ya. Bahasa Indonesianya nggak terlalu menekankan, dia cuma ngomong aku berkata. Ya, makanya banyak kita, termasuk saya hari itu, menganggap itu sebagai sebuah ayat yang ya sudah berlalu begitu aja. Saya nggak pernah ngerti tentang hal itu. Sampai satu titik saudara, kami ini di sekolah, ya kan? Di sekolah itu kami melayani benar-benar anak-anak yang nggak mampu, begitu kan? Nah saya ini orangnya tipenya yang gini, aduh ini kalau orang sudah terlalu sering dibantu, begitu kan ya? Terlalu sering dibantu dan kok kayaknya nggak pernah ada ucapan terima kasih, kok nggak ada rasa bersyukurnya. Saya tuh seringkali sebel, benar-benar saya seringkali sebel. Waktu zaman saya masih Pak Luki masih memimpin sekolah, berapa kali saya ngajuin ke beliau, Pak ini udah nggak bisa ini Pak, ini harus diubah caranya. Sudah terlalu banyak mereka yang menyia-nyiakan. Kenapa saya bisa berpikir seperti itu? Karena saya nggak ngerti tentang hukum ini di hadapan Tuhan. Ya. Tapi pada waktu saya ngerti kebenarannya, itu yang membuat cara pandang saya itu berubah. Itu yang membuat cara saya bersikap. Itu yang membuat apapun, keputusan apapun yang saya ambil, saya nggak pernah mengubah bahwa saya harus melakukan ya demonstrated love buat mereka yang hina, yang terhilang. Kenapa? Karena saya sedang mengerjakannya buat Tuhan. Amin. Ini yang seringkali kita nggak pernah sadari begitu. Sadari. Dan saya lihat saudara, semakin hari semakin saya kerjakan itu. Saya ingat begini, kemarin saya cerita sama Pak Luki. Saya ingat 3 tahun awal pada waktu peralihan dari Pak Luki ke saya, itu 3 tahun awal kami itu ngalamin benar-benar setiap bulan hampir loh kekurangan, gak bisa gajian, terutama mendekati Desember. Ya toh, apalagi Desember tuh harus 2 kali. Saya itu benar-benar Tuhan, ini gimana caranya, ini gimana caranya, ini gimana caranya. Tapi pada waktu saya melihat, ini loh kebenarannya. Ya. Saya tetap kerjakan bagian saya. Saya tetap tolong mereka. Saya tetap kerjakan sesuatu buat hidup mereka. Saudara, saya mau cerita sedikit. Awal-awal pandemi tahun 2020. Ya. Itu artinya 2 tahun yang lalu. Semua katakanlah ekonomi kan gonjang-ganjing ya, benar ya? Dan hari itu saya ingat itu bulan Januari, tiba-tiba istri saya ngomong ini, aku mau nabur buat warga sekitar. Dan juga buat semua orang tua murid. Loh, murid kami itu ada 2.500 saudara. Ya katakanlah let's say ada sekitar 10% atau 20% mereka yang mampu lah. Tapi kan gak mungkin ada yang dikasih ada yang enggak gitu. Artinya semua harus dikasih. Tiba-tiba istri saya ngomong seperti itu. Dan saya cuma ngomong gini, ini manusiawi ya, ini manusiawi. Nah, saya berpikir ini gimana caranya nabur buat warga, buat orang tua dengan duit 80 juta. Yang padahal itu hitungannya cuma tinggal nunggu 2 minggu gajian. Tapi saya belajar saudara. Karena saya tahu saya mau belajar hidup berdasarkan apa yang Tuhan ngomong. Hukumnya bilang apa? Hukumnya adalah mengatakan lakukan demonstrated love untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina. Kamu telah melakukan untuk siapa? Untuk Tuhan. Saya cuma bilang gini sama istri saya. Oke, kita bagi tugas ya, saya mau sepakat. Saya bilang. Kamu yang tentuin, kamu mau tentuin mau 1 orang paketnya apapun, kamu yang tentuin. Karena saya tahu saudara, kalau ngikutin standar saya, nanti 1 orang cuma dapat 1 bungkus Indomie pasti. Ya. Saya makanya bebaskan istri saya. Tapi saya bilang gini, tapi nanti kalau sudah kamu tentukan, kamu sudah belanja,
ya, izinkan saya yang ngatur. Pembagiannya saya yang ngatur, karena saya tahu nanti kalau istri saya yang bagi itu pasti berantakan. Ya. Nanti dia bisa tiba-tiba muncul, oh ya kasih ini, kasih ini, kasih ini, kasih ini. Ah itu berantakan. Saya bilang itu saya yang ngatur. Oke, sepakat. Dan saudara ada banyak saksinya. Di sini ada beberapa guru-guru yang ada di sekolah Mahanaim. Saudara, 80 juta, cuman 80 juta. Ya, itu kami bisa beli paket sembako yang menurut kami itu lumayan mewah lah, begitu. Bahkan itu nggak berhenti sampai di situ. Tiba-tiba ada orang datengin, kalian lagi bagi-bagi sembako? Iya. Loh, terus itu buat siapa? Guru-guru? Bukan. Itu buat orang tua murid, buat warga. Lah guru-gurumu nggak dapat? Enggak. Oke, saya mau nabur ya, buat guru-gurumu. Hari itu kalau nggak salah satu paketnya hampir 150.000 atau something lah, saya lupa. Ya, guru-guru nikmatin. Tapi terlebih dari semuanya saudara, yang luar biasa adalah pada waktu kita mulai melakukan itu, yang kita pikir secara manusia ini, aduh nggak mungkin banget lah. Ada beberapa kesaksian, guru-guru disuruh datang ke rumah orang tua. Ada satu kesaksian yang mengatakan gini. Begitu datang ke rumah itu, dia sampaikan, Bu, ini ada bingkisan, ini ada sembako dari sekolah. Tiba-tiba ibu ini sama suaminya nangis, benar-benar nangis. Dia anaknya 5, ya. Dan dia ngomong, Pak, hari ini simpanan beras di rumah kami, telas terakhir kami makan. Kami nggak tahu besok makan apa. Anaknya 5. Ya, anaknya 5. Kami gak tahu bagaimana besok kami harus hidup. Tapi hari ini tiba-tiba Bapak datang, ya, bawa bingkisan yang saya ingat itu beras cuma 2 liter, Indomie 3 bungkus, sarden 1 kaleng. Itu bisa membawa kerajaan Tuhan datang ke setiap rumah. Amin. Dan gak cuma berhenti di situ saudara. Intinya kan bukan saat mereka diberkati begitu. Tapi ternyata ayat ini benar-benar jadi sebuah hukum dan ketetapan buat hidup setiap kita. Ya. Itu sampai gak tahu, itu gak ada berhentinya loh. Yang tadinya kita sudah hitung, oke, warga sekian, nanti orang tua murid sekian dan segala macam. Tiba-tiba ada yang nambah, Pak yang ini minta, Pak gereja ini minta, Pak ini minta. Bahkan saya mau kasih tahu, kami buat paket sembako buat guru-guru agama Kristen se-Bekasi. Uangnya dari mana Pak? Dari 80 juta. Ada tambahan lain dia nggak tahu, pokoknya itu cukup aja gitu. Dan yang ajaib apa? Begitu masuk di masa gajian, ya, tiba-tiba istri saya senyum-senyum sendiri. Ada duit? Ada ternyata. Loh, ajaib gak? Ajaib gak? Tapi butuh sebuah keyakinan, butuh sebuah pengertian pada waktu engkau mengerjakan itu. Di awal saya masuk Mahanaim, saya gak pernah ngerti ayat ini saudara. Saya cuma bisa baca, saya pernah baca, saya sering baca bahkan. Tapi saya nggak pernah melihat ayat ini terjadi dalam hidup saya, dalam pelayanan saya. Mungkin saudara melakukan pelayanan sudah sekian puluh tahun, tapi engkau nggak pernah ngerti. Nggak pernah ngalami apa yang Tuhan sudah tetapkan di dalam setiap firman-Nya. Dan biar mulai engkau nanti pulang, engkau berurusan dengan Tuhan. Please Tuhan, please do something, begitu ya. Lakukan sesuatu buat hidupku, yang aku bisa melihat engkau. Amin. Oke, lanjut. Kalau enggak nanti enggak selesai. Ada sampai J kalau enggak salah ini. Ini baru C ya. Terus lanjut. Oke. Hukum dunia ya. Itu mengatakan bahwa kalau orang mau kaya pasti harus menghemat. Benar ya? Kalau mau kaya ya harus dapat untung yang banyak. Benar toh? Benar ya?
Itu yang seringkali kita pakai sebagai dasar kok. Nah kalau tadi istilahnya punya 80 juta dihabis-habisin buat paket sembako, menghemat dari mana? Dapat untung dari mana? Orang gak dijual dikasih gratis. Begitu kan? Bener ya? Kalau mau punya uang banyak harus investasi yang tepat. Investasi dari Hong Kong gitu ya istilahnya. Kalau kita ini menolong orang-orang yang gak mampu tadi, gak ada investasinya. Kalau menurut dunia loh, yang ada adalah ngabisin duit. Benar? Benar ya? Kalau secara dunia kita itu harus punya cadangan. Lah ya saya pikir 80 juta itu cadangan kan gitu. Disimpan untuk kebutuhan yang mendatang, ya kan? Tapi ternyata secara hukum dunia itu nggak sesuai dengan apa yang Tuhan bilang. Hukum Tuhan itu nggak sesuai dengan hukum yang terjadi di sekelilingmu ini loh. Ngerti? Nah, kenapa kita seringkali nggak ngalami kemenangan? Karena hukum Tuhan nggak pernah mengalahkan hukum dunia ini. Mulai hari ini kita harus mulai berubah cara pandangnya, cara bersikapnya. Hukum Tuhan harus bisa mengalahkan semua hukum dan nilai yang berlaku di dunia. Ya. Saudara saya ini, semua guru-guru saya punya julukan kok buat saya. Ini Pak Sugi yang pelit begitu. Ya. Karena saya berpikir cara berpikir dunia tadinya. Iya dulu sudah berubah sekarang. Ya. Hukumnya hukum dunia yang saya pikir itu yang bisa membuat saya mengelola sekolah ini berjalan, melayani dan segala macam. Buat pribadi pun sama. Saya harus punya cadangan, saya harus menghemat, saya harus melakukan semuanya. Ternyata no. Saya ini punya prinsip saudara saya kasih tahu ya. Saudara tahu bedanya antara film kungfu yang misalnya gini, Wiro Sableng begitu ya. Sama film kungfu yang zamannya Golok Pembunuh Naga begitu. Ada yang tahu bedanya? Tahu nggak? Ya. Ada yang tahu nggak bedanya? Itu filosofinya adalah filosofi Cina. Yang satu Wiro Sableng itu filosofi Indonesia begitu. Saya kasih tahu bedanya begini. Kalau Wiro Sableng itu ngambil tenaga dalam gini. Keluar. Ya, ambil 5, keluar 5. Bener? Perhatiin ya. Nanti kalau nonton film silat perhatiin itu. Nah, tapi kalau si Golok Pembunuh Naga tadi ambil 5, keluar 3. Yang 2 kemana? Disimpan di kantong. Orang Cina pasti tahu lah itu ya. Ya, benar kan? Diajarkan turun temurun. Nilai-nilainya pasti seperti itu. 3 ya buat pelayanan, 2 buat saya. Ya toh. Makanya orang Indonesia nggak bisa kaya, kalah sama orang Cina gitu kan. Karena keluar 5. Dapat gaji gede dikit iPhone 13. Nah, itu salah itu. Ya kan? Kalau 13 berkat, nah nggak masalah ya. Saya punya cara pandang, saya punya apa ya istilahnya, mengikuti hukum dunia yang seperti itu. Ternyata nggak bisa membuat semuanya berubah. Yang berubah adalah pada saat saya menerapkan apa yang kata hukum Tuhan. Amin. Oke, lanjut. Matius 19 ayat 20. Oke. Nah, langsung. Ya. Matius 19 ayat 20 sampai 24. Itu kalau saudara baca itu tentang seorang anak muda yang kaya. Ya. Dia ngomong ke Tuhan, Tuhan apalagi yang harus aku lakukan buat engkau? Jualah semua milikmu. Lo bayangin. Itu kalau dibandingin dengan hukum dunia sebelumnya sudah gak cocok saudara. Kalau hukum dunia ngomong harus menghemat, lah ini Tuhan ngomong apa? Jual semua milikmu.
Jual semua milik. Ya. Dan selanjutnya dikatakan, berikan kepada siapa? Orang miskin. Siapa yang seringkali kalau baca Alkitab ayat ini seringkali di skip? Enggak mau serem. Tabunganku kosong habis ini. Benar enggak? Benar enggak? Padahal itu yang diomongin dikatakan gitu. Terakhirnya itu kenapa Tuhan Yesus ngomong, makanya orang kaya susah masuk surga. Tapi bukan buat semua orang kaya ya gitu. Artinya dia sedang ngomong buat kasus anak muda itu yang kaya tadi. Ini bukan bicara masalah berapa duitmu. Ya. Saudara saya ini sekali lagi karena istilahnya ya tadi. Doktrin, nilai yang ditanamkan di keluarga. Saya itu pernah memutuskan 5 tahun gak pulang ke rumah saudara. Kenapa? Karena setiap kali saya pulang, saya selalu ditanya gini, gimana? Kamu sudah sukses belum? Sudah gak usah pelayanan. Kamu kerja dulu, cari duit yang banyak ya. Nanti kalau sudah duitnya udah banyak, silahkan. Kamu mau berbuat sosial, berbuat baik buat orang, silahkan. Kan sama, masuk 5, keluar 3 ya. Jangan sampai keluar 5, masuk 5, keluarnya malah 1 begitu. Ya. Itu yang ditanamkan begitu. Hari itu saya memutuskan 5 tahun saya nggak pulang. Lebaran nggak pulang, Natal nggak pulang 5 tahun. Artinya ada 5 kali Lebaran dan 5 kali Natal saya nggak pulang. Kenapa? Bang Toyib katanya. Karena setiap kali saya pulang saya selalu mendengar hal itu. Dan saya tahu itu Tuhan ini gimana ya. Ini kalau setiap kali saya pulang diginiin mungkin tahun ke-6 saya nggak tahan. Saya akan keluar dari pelayanan saya kerja sekuler begitu loh. Tapi saya tahu apa yang saya harus kerjakan. Walaupun istilahnya hari-hari itu saya belum mengerti tentang semuanya. Sama dengan hal ini, seringkali ini Tuhan kalau misalnya tiba-tiba nanti malam saudara tidur gara-gara ngikutin kelas ini terus tiba-tiba saudara tidur dan dapat mimpi, jual semua yang kamu punya. Nyesel saya ikut kelas ini ya begitu. Padahal kalau saudara mau ikutin hidupmu akan menikmati yang namanya hukum Tuhan. Amin. Hukum Tuhan ngomong engkau akan terus jadi kepala, engkau tidak pernah turun, tapi engkau akan terus naik. Ya, engkau tidak pernah jadi ekor, engkau jadi kepala. Dan itu saya lihat saudara, dalam 5-6 tahun pelayanan saya di sekolah, itu benar-benar mengubahkan iman saya, mengubahkan cara pandang saya, mengubahkan pengertian saya tentang Tuhan, mengubahkan cara saya melihat hukum Tuhan itu seperti apa. Kenapa saya nggak pernah diberkati, kenapa pelayanan saya nggak pernah berkembang? Karena saya tidak pernah pas melakukan hukum dan ketetapan yang Tuhan sudah nyatakan. Ya. Amin. Kalau saudara tanya, Pak berarti sekarang sekolah kasnya banyak? Enggak, saya bilangin. Ya kalau pokoknya gitu, pas butuh ya ada aja gitu. Nanti kalau sudah selesai kebutuhannya ya kosong lagi begitu. Nanti pas ada kebutuhan ya ada lagi. Ya saya nggak tahu caranya bagaimana. Ya kan? Ngerti ya saudara ya? Ngerti ya? Nah oke. Jadi bukan masalah berapa hartanya tapi masalah hati kita ini loh. Dan seringkali orang dunia tuh ya manusia lah gitu. Manusia tuh berpikir, kan aku nggak punya ya. Aku cuman kerja, gajiku cuma sekian, masa aku nabur gila-gilaan. Loh, bukan masalah berapa besarnya kok semestinya. Tapi masalah kita ngerti ketetapannya apa yang Tuhan mau. Dan pada saat engkau kerjakan itu engkau akan melihat apa yang Tuhan bisa kerjakan. Oke, lanjut. Mana tadi? D yang D apa? Oke, E berarti ya. Nah, ini ada satu kebenaran lagi saudara. Ini saudara mungkin tadi Pak Daniel sudah sempat nyinggung ya masalah Rut dan Boaz. Ya.
Saya baca ayat ini juga udah sering kali gitu. Tapi sampai satu titik tiba-tiba Tuhan tuh ngomong. Ya, itu ceritanya gitu ya. Ceritanya tuh saya lagi kesel banget. Ini orang sudah ditolong, gak punya kerjaan, dikasih kerjaan, sudah dikasih kerjaan nyolong. Artinya yang dicolong siapa? Uang siapa? Ya uang kita sendiri gitu kan ya. Maksudnya uang yang saya kelola begitu. Itu kan nyebelin ya saudara ya, begitu kan. Saya itu udah sebel, saya udahlah keluarin aja, bubarin aja ini orang-orang yang bermasalah, saya keluarin semua. Udah dibantuin, kasih kerjaan, masih aja ngambil uang gitu loh, korupsi gitu kan. Tapi tiba-tiba hari itu saya baca ayat ini saudara, di Rut 2, 15-16. Itu ceritanya kan tentang gini. Rut itu kan kerjaannya cuma mungutin jelai. Ngerti ya? Nah saudara harus ngerti, jelai itu adalah makanan orang miskin. Kalau orang kaya saat itu makannya gandum. Dan di Rut dan Boas ini dikatakan bahwa bukan gandum yang diambil, tapi jelai. Jelas itu. Itu menunjukkan status, istilahnya kastanya Rut itu seperti apa. Jadi kalau saudara punya imajinasi, ini pegawainya Boas lagi nyabitin gitu ya, jelai-jelainya begitu, atau apalah caranya ngambil jelai itu gimana saya nggak tahu. Ada yang jatuh-jatuh, nah yang jatuh-jatuh itu yang diambil, yang dipungut oleh Rut. Kalau hari itu dia pulang bawa semangkok, ya itu yang dibawa pulang dimakan sama mertuanya, itu. Besok itu lagi nyari lagi. Tapi kalau saudara baca di situ ya. Ada satu statement yang Boas buat adalah gini. Dia ngomong, kumpulin semua pegawainya, dia ngomong, jangan pernah ganggu orang ini ya. Jangan pernah ganggu dia. Ya. Dan kalau engkau lagi mungut jelai, lagi ngambilin jelai, sengajakan jatuh. Ada yang pernah baca ada kata-katanya seperti itu? Ya. Sengajakan jatuh supaya apa? Supaya orang ini bisa makan, ambil itu. Bahkan Boas ngomong, biarkan kalau misalnya dia juga ngambil dari berkas-berkas yang sudah kamu kumpulin, dia ngambil pun biarin aja. Saya bukan berarti mentolerir yang namanya tindakan kesalahan tadi ya. Yang namanya mencuri dan lain sebagainya. Tidak. Tapi itu membuat cara saya bersikap, hati saya itu berbeda. Ya. Itu makanya setiap kali Tuhan ngomong, lakukan sesuatu, kamu bagi makanan, kamu bagi sesuatu. Ya saya kerjakan, kenapa? Itu seakan-akan, walaupun saya sudah punya istilahnya secara manajemen saya sudah punya pos. Ini buat pos, ini segini, yang ini segini, begitu kan. Tapi pada waktu Tuhan ngomong istilahnya, sengajakan jatuh nak, biar mereka bisa makan. Kalau dulu saya mungkin ngedumel model kayak gitu. Tapi pada waktu saya ngerti hukum dan ketetapannya, saya sepakat dengan Tuhan, saya sengajakan jatuh istilahnya. Berkat-berkat itu saya sengajakan, saya cecer-cecerin. Supaya apa? Tujuannya mereka ini bisa makan. Mereka masih bisa apa? Mereka bisa nikmati berkat Tuhan. Tahun 2020 akhir, itu masih masa pandemi. Ya. Seperti biasa bulan Desember kami bergumul buat THR, begitu kan. Tiba-tiba hari itu Tuhan itu ngomong sama saya. Dia cuma ngomong gini loh, dia gak ngomong kasih makan, enggak. Dia cuma ngomong gini, Jesus on the street. Cuman ngomong gitu. Nah saya pikir ini apa ya Jesus on the street. Berarti Tuhan Yesus ada di jalan-jalan. Itu mendekati hari Natal. Tapi hari itu Tuhan ngomong di hati saya, Jesus on the street. Dan saya cuma ngomong sama guru-guru saya bilang gini. Tuhan ngomong, kita harus lakukan yang namanya Jesus on the street. Bagi saudara yang mau terbeban, saya bilang, kita akan bagi makanan. Ya, saya tentukan makanannya, satu makanan itu 10.000. Saudara punya 10.000, taruh di sini.
kita akan bikin satu bungkus makanan dan kita akan bagi buat mereka. Dan saudara, itu ajaib banget. Hari itu kami sampai nggak sanggup baginya sejujurnya ya. Kami bagi dalam satu malam itu 3.000 bungkus nasi. Ya. Kami kerjakan sampai hampir jam 11 malam. Kami benar-benar tiba-tiba nemu ada orang di bawah jembatan, di pinggiran sungai. Orang yang tiba-tiba tidur di depan emperan toko, di depan apapun lah. Banyak banget. Kami ketemui mereka, kami bagikan itu. Dan sekali lagi saya lihat hukum dan ketetapannya sama. Ya, saya mau kasih tahu. Dengan Boas melakukan ini, bukan berarti membuat Boas jadi miskin loh. Gak ada ceritanya kan. Boas tetap diberkati, Boas tetap jadi orang kaya hari itu. Amin. Jangan berpikir pada waktu engkau melakukan hukum dan ketetapan yang Tuhan mau, itu artinya Tuhan sedang moroti engkau. No, justru dengan cara itu Tuhan ingin menunjukkan bahwa setiap hukumnya dia akan tetap tepati semuanya. Amin. Amin. Ya, lanjut. Ya, hukum dunianya, hukum dunia kan tetap berkata seperti itu. Kita harus kerja lebih banyak lagi dan segala macam ya. Jadi kaya baru melayani seperti yang tadi saya katakan. Ya, tidak usah terlalu fanatik lah begitu ya. Gak usah terlalu sering kegiatan gitu. Gak usah retreat yang kayak gini. Apa-apaan sih retreat dari pagi sampai malam gak ada jedanya. Encok yang ada itu. Ya. Loh, saya ngalamin saudara itu di awal-awal. Di awal-awal saya kenal Tuhan itu seluruh keluarga saya ngomongnya seperti itu kok. Ya kalau sekarang ya enggak, karena dia melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saya dan keluarga saya. Ya, oke, lanjut. Matius 6 ayat 33. Nah ini kan hukum Tuhannya kan ngomong seperti ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ngerti ya? Seringkali kita pengen tambahannya dulu datang kepada kita, baru kita mencari Tuhan. Ya? Iya atau ya? Iya atau ya? Nah, padahal ayatnya sudah jelas, hukumnya, ketetapannya tetap ngomong seperti itu. Carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Kebenarannya itu artinya the truth, ya kan? Maka semua itu akan ditambahkan. Hati. Nah kalau kita ngerti ini, kita terapkan dalam hidup kita, gak mungkin lah saudara hidup gak berkemenangan, saya yakin. Ya, saya terlalu yakin, saya sudah melihat bagaimana semuanya itu terjadi. Natal tahun lalu nih, tahun 2021 itu nggak tahu lah, istri saya tuh udah ngabisin duit gak tahu berapa banyak. Yang ada beli payung lah, beli anduk lah, dibagi ke gereja ini, ke gereja itu, ke guru-guru agama. Bahkan beberapa pelayanan yang gereja lain bikin Natalan, kita yang nyediain goodie bag-nya lah, ya kan. Itu istri saya gitu kan. Tapi saya belajar sepakat karena saya tahu hukum dan ketetapannya berlaku. Kalau saya nggak sepakat ya kami nggak diberkatin, saya nggak ngelihat Tuhan, gitu. Saya nggak bisa melihat real seperti itu. Ya, lanjut ya. Nah, ini saya suka saudara. Ini ada satu hal lagi yang saya belajar dari Tuhan. Jadi apa yang saya bagikan ini pengalaman saya ya. Ini yang saya alami, ada titik-titik di mana Tuhan ajarkan hukum demi hukum, dan pada waktu saya kerjakan itu, ya, pada waktu saya kerjakan itu, saya melihat ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang baru yang Tuhan bukakan, yang terjadi. Ya. 2 Samuel 6 ayat 10, ya, itu adalah sebuah peristiwa di mana tabut Tuhan mau dibawa dari Kiryat Yearim kalau nggak salah, mau dibawa balik ke Yerusalem oleh Daud. Dan di tengah jalan anak buahnya dia memegang tabut itu dan akhirnya mati, ya kan? Dan pada waktu Daud melihat itu dia ketakutan dan tabut itu dibelokkan ke rumah Obed-Edom. Dan Alkitab mencatat selama 3 bulan
Obed-Edom dan seluruh keluarganya diberkati oleh Tuhan. Pada waktu itu Tuhan tiba-tiba ngomong tentang hal ini. Ya. Balik lagi lah, semua orang kenal saya ini orangnya pelit. Benar-benar. Jadi kalau dilaporin Pak, itu speaker di ruang ibadah udah jebol Pak. Ya sudah dibenerin, ditambal kayak diapain gitu. Saya gak mau beli baru pokoknya. Pak mixernya rusak, ya apalah mixer channel berapa? 1, 2, 3, oh ya pakai 4, 5, 6 ya kan. Yang 1, 2, 3 gak usah dipakai. Tapi tiba-tiba Tuhan tuh ngomong tentang hal ini. Tentang yang namanya tabut Tuhan masuk ke rumahnya Obed-Edom 3 bulan. Dan 3 bulan itu Obed-Edom dan seluruh keluarganya diberkati oleh Tuhan. Ya. Pada waktu saya tahu tentang hal itu, saya langsung minta ampun sama Tuhan dan saya langsung bertobat. Apa yang saya kerjakan adalah pertama-tama saya buat tim praise and worship di sekolah. Loh, sekolah mana yang ada tim praise and worshipnya? Enggak ada menurut saya ya. Yang ada tim guru, tim matematika, tim fisika begitu kan ya. Ini enggak. Karena saya tahu hadirat Tuhan itu penting saudara. Perjumpaan kita dengan Tuhan itu sangat penting. Saya bikin tim itu, saya benar-benar ayo berdoa, saya ajak mereka. Ya, kita itu doa setiap jam 4 pagi saudara. Dan yang ajaibnya saya sejujurnya gak pernah nyuruh ya. Itu bahkan libur sekolah pun mereka tetap doa. Doa ajaib kan. Saya pikir ya sudahlah sekalian aja. Mau libur apapun itu tetap doa terus jam 4, jam 4, jam 4, jam 4, jam 4. Mau libur Natal, libur Lebaran mereka tetap doa jam 4. Saya kerjakan semuanya karena saya tahu betapa pentingnya yang namanya kehadiran Tuhan di tengah-tengah hidup kita dan pelayanan kita. Saya ngerti tentang itu. Saya mulai benahin. Ini bukan masalah, wow habis ini saudara harus foya-foya sama pelayanan. Beli speaker baru, beli apa. Enggak. Tapi engkau ngerti intinya bahwa kehadiran Tuhan untuk pelayananmu, hidupmu itu sangat penting. Itu makanya dikatakan carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Tadinya saya cuma nungguin Tuhan kapan berkatnya turun, kapan berkatnya turun, kapan berkatnya turun. Tapi saya tidak pernah mencari hadirat Tuhan. Ya. Oke, ngerti ya saudara ya. Lanjut, karena 10 menit ya. Kalau saudara baca hidup Obed-Edom ini, nggak cuma berhenti di situ saudara. Dia akhirnya menjadi penjaga pintu gerbang. Dia menjadi penjaga pintu bait suci. Ya, bahkan dia masuk di dalam bait suci itu, hidupnya terus meningkat, nggak cuman berhenti seperti itu. Oke? Ya, udah hampir habis 2 slide lagi berarti ya. Yakobus 1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, biar kita tutup dengan ayat ini ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Percuma saudara habiskan waktu 3 hari di tempat ini, terima semua begitu banyak firman Tuhan. Apalagi hari ini saudara belajar tentang yang namanya hukum dan ketetapannya Tuhan. Ya, kalau Tuhan sudah berfirman, dia pasti akan tepati. Dia akan genapi. Nanti itu makanya saya tetap bilang, ingatkan ke saudara. Tanya sama Tuhan, apa yang kau harus kerjakan? Jangan cuma ikut-ikutan tapi ya. Jadi, hukumnya tetap akan terjadi dalam hidupmu. Seperti firman ini katakan, menjadi pelaku firman. Kalau engkau sudah tahu ada satu hukum yang Tuhan bicara dalam hidupmu, kerjakan itu, dan engkau akan melihat hidupmu berubah. Amin.